Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kuduskan ibadah kita dengan menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Ibu bapak saudara, dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga, justru itu yang seringkali kita temui. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjalankan kehidupan ini, dan bagaimana kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Saudara, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta itu. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkan kehidupan kita sampai pada kesudahan waktu. Bagaimanapun pergumulan kehidupan keluarga kita, mari kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia di dalam perjumpaan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Pelengkap Kidung Jemaat 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dalam banyak bahasa, sekalipun banyak hal yang kulakukan tetapi tanpa cinta dan kasih, tidak akan ada gunanya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih,
Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap kali mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita naikkan pujian dari PKJ 37. Mari bersama kita renungkan dosa dan pelanggaran kita. Allah mengasihi kita, sehingga setiap penyesalan atas dosa-dosa kita, Allah memperhatikan kita. Saudara, terimalah berkat anugerah yang dari Tuhan, berita yang disampaikan Allah untuk kehidupan kita. Inilah berita anugerah yang dinyatakan kepada kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menggumulinya, supaya berita anugerah yang disampaikan Allah sungguh kita tanggapi melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang boleh kami dengarkan, berita anugerah bukan sekedar menjadi kebanggaan kami,
tetapi kami hayati bahwa itulah cinta Tuhan. Dan biarlah kami juga mewujudkan cinta kami untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Hari ini akan menjadi perenungan kita, diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, berbahagialah kita orang-orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Saudara, kalau ditanya apa itu cinta, apa jawaban saudara? Kita bisa mengatakan bahwa cinta itu adalah perasaan, emosi, rasa kasih kepada seseorang. Atau kita bisa mengatakan cinta adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena adanya sebuah perhatian, kasih sayang, empati, atau bahkan mau berkorban, melakukan apapun untuk seseorang. Dan pasti akan ada banyak jawaban yang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghadirkan cinta di dalam kehidupan keluarga tentu tidak cukup hanya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Atau ada banyak literasi-literasi yang kita gunakan sebagai pendukung yang lainnya. Tetapi dibutuhkan pula tindakan yang terus-menerus dilatihkan dalam keseharian hidup. Dan cinta yang sudah hadir itu harus terus-menerus dipelihara agar tidak mati. Memelihara cinta bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan proses dan pasti memerlukan komitmen. Bukan sekedar komitmen, tetapi komitmen yang tinggi. Dan jika itu tidak dilakukan, maka cinta bisa saja mati. Kita bisa mengatakan cinta itu seperti tumbuhan atau seperti bara api yang suatu saat kelihatan tumbuh, berkembang dengan baik atau mungkin bisa juga berbuah. Panasnya luar biasa, tetapi ada waktunya dia layu. Ada waktunya dia padam. Tidak ada lagi gairah. Nah, bagaimana dengan cinta dalam keluarga kita? Masihkah di antara anggota keluarga kita saling peduli? Memberikan perhatian satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang, atau saling berbagi? Atau adakah cinta kekurangan pupuk yang sesungguhnya bisa menyuburkan? Atau ibarat tanaman sudah kena hama. Hal-hal yang merusak pohon, yang merusak cinta itu. Ada perlakuan yang merusak hubungan cinta, perlakuan yang menyakitkan hati, perlakuan yang menusuk perasaan mereka dalam keluarga kita.
di antara anggota keluarga itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cinta, kasih adalah perintah Allah bagi manusia dalam mewujudkan kekudusan di dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, hukum yang pertama menjadi landasan, menjadi pondasi bagi keseharian kehidupan manusia. Dan ini juga menjadi pondasi bagaimana kita memiliki relasi kita dengan Tuhan, dan relasi itu yang sesungguhnya kita wujudkan dengan kita mengasihi sesama manusia. Dan ukurannya mengasihi sesama manusia adalah bagaimana saya mengasihi diri sendiri. Diri inilah yang menjadi indikator untuk kita bisa memberikan evaluasi sejauh mana hubungan kasih dengan sesama. Tolok ukur mengasihi adalah seperti kita mengasihi diri sendiri. Saudara, bukankah kita orang yang lumayan sabar dalam mengasihi diri kita sendiri? Bukankah kita adalah orang yang cenderung toleransi atas kelemahan-kelemahan yang kita punya? Dan akhirnya apapun yang terjadi dengan diri kita, saya tetap mengasihi, menyayangi diri saya. Nah, gunakan tolok ukur ini untuk kita bisa mengasihi orang lain, untuk kita menjadi lebih sabar dengan mereka, untuk kita bisa menjadi lebih toleransi terhadap kelemahan-kelemahan orang lain, apapun yang mereka punya. Dasar untuk mengenali diri adalah dapat mengenali diri sendiri. Menilai diri akan orang lain tidak berada di luar kita, yakni pada orang itu, melainkan pada diri kita sendiri. Saudara, kita mau dan kita senang kalau orang lain memperhatikan kita. Kita senang kalau orang itu menolong kita. Kita senang saat orang itu memberi kepada kita. Kita senang ketika orang mengerti betul keadaan kita. Saat mereka hadir dalam kehidupan kita, saat mereka mau mendengar curhatan-curhatan kita. Ini yang lebih sering kita harapkan dari orang lain. Tentu tidak salah. Tetapi apakah harapan itu telah kita lakukan juga kepada orang lain? Artinya, bagaimana saya menempatkan diri, orang lain menjadi senang ketika saya hadir, ketika saya mendengarkan mereka, ketika saya menolong mereka. Jika belum, itu namanya harapan palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cinta tidak dengan sendirinya menjadi abadi dan kekal. Cinta harus terus-menerus dipelihara, dilatih untuk terus bisa tumbuh berkembang, bahkan menghasilkan buah. Masa pandemi saat sekarang ini tidak semua membawa kerugian bagi kita. Bekerja, belajar, beribadah di rumah memang menjadi cara yang dipakai untuk menghambat perjalanan virus corona. Tetapi maknai juga bahwa ini memberikan kesempatan kepada kita dan keluarga kita untuk bisa memelihara cinta, keakraban, dukungan yang lebih dekat, perhatian yang lebih nampak, dan banyak hal wujud cinta yang lain yang bisa kita lakukan. Bukankah kebahagiaan yang menjadi harapan kita dalam membangun keluarga? Cinta yang dipelihara, cinta yang dilatih. Pemazmur memberikan gambaran pengharapan akan kehidupan orang-orang benar. Ia
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar ketika kita boleh menghayati cinta. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari memiliki semangat mencinta dalam hidup keluarga kita. Cinta tidak sekedar kata, tidak sekedar nyanyian merdu, tetapi tindakan keseharian hidup yang kita jalani. Cinta, C-I-N-T-A, ciptakanlah, introspeksilah, nyatakanlah, terimalah, dan ajaklah. Cinta. Demikian kita dapat terus melatih segala cinta, agar hidup di dalam keseharian kita itu akan bisa sungguh-sungguh berdampak. Dan kita boleh bisa mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan harapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Menjadi keluarga yang menyenangkan, menjadi keluarga yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Teruslah latih cinta di dalam kehidupan kita dan Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan jemaat yang dipelihara dan disertai oleh cinta Tuhan, mari kita nyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih cinta yang Kau hadirkan di dalam hidup kami, dan cinta yang Kau hadirkan di dalam kehidupan keluarga kami. Karena cinta inilah kami boleh merasakan kehangatan di dalam perjalanan kehidupan keluarga kami. Tidak mudah mempertahankan tumbuh berkembangnya cinta, cinta yang tetap bergairah, cinta yang terus menghangatkan kehidupan kami. Sungguh kami membutuhkan Engkau untuk kami mampu melatih cinta di dalam perjalanan kehidupan bersama dengan keluarga kami. Engkau memampukan kami. Kami berserah, kami membawa cinta, kasih di dalam keluarga kami dan bersama-sama dengan keluarga kami kepada Tuhan. Tetap menyertai perjalanan kehidupan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka. Tetap menyertai perjalanan kehidupan kami dalam kami boleh membimbing anak-anak kami, menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Berkati perjalanan keluarga kami. Berkati pula di dalam cinta Tuhan, perjalanan pelayanan gereja milik Tuhan. Biarlah segala sesuatu pun kami lakukan di dalam cinta, dalam kebersamaan kami. Mereka yang sedang sakit, biarlah cinta kami pun boleh senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Bagi mereka yang ada di dalam pergumulan, cinta itu juga akan memberikan kekuatan. Kami tetap menyerahkan untuk pembangunan renovasi gedung gereja di dalam kebersamaan cinta yang mengikat kami. Kami percayakan di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala daerah. Tetap
menyertakan Tuhan di dalam seluruh proses yang ada. Berkati para pemimpin bangsa ketika mereka boleh mengemban apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, tetap di dalam takut akan Tuhan. Menyerahkan penuh seluruh kehidupan kami di dalam cinta, pengharapan kami bersama Engkau. Kami berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, kita mengingat firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menghayati cinta di dalam keluarga kita. Inilah rumah kami. PKJ 288. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.